Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Menentukan Tahapan Pembelajaran Understanding by Design. Sebelum kami mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Anissa Widya Pangesti, yang kedua Cherly Anjarsari, yang ketiga Dedi Daryanto, yang keempat Deka Fitria, yang kelima Della Julian Anggita, yang keenam Karinda Salsabila. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pemahaman UBD pada abad 21. Pada abad 21, penggunaan backward design atau UBD, understand by design, sangatlah penting karena dapat membantu guru dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang terfokus dan berhasil. UBD sendiri merupakan strategi yang menekankan pada perencanaan sebelum guru dan peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Pada tahapan awal, guru menguraikan tujuan yang ingin dicapai dan keterampilan yang ingin dikembangkan pada peserta didiknya, sebelum memutuskan isi dan metode pembelajaran yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran di kelas nantinya. Selanjutnya, penerapan Understanding by Design atau UBD itu memungkinkan guru menjamin bahwa tujuan pembelajaran tercapai secara efisien dan siswa nantinya mampu memahami materi. Perbedaan utama antara Understanding by Design dengan desain pembelajaran lainnya itu ada di urutan. Mungkin yang terdahulu urutannya adalah desain evaluasi dulu, baru pembelajaran dan langkah-langkahnya. Biasanya guru mengkonstruksi pembelajaran mulai dari tujuan pembelajaran, tahapan hingga evaluasi pembelajaran. Namun di Understanding by Design ini proses perancangan dimulai dari tujuan pembelajaran, setelahnya baru evaluasi pembelajaran dan perencanaan langkah pembelajaran. Seperti yang ada pada gambar itu bisa kita lihat bahwa tahapan pertama menggunakan prinsip UBD ini adalah determine the desired outcome or goal. Di sini dalam prinsip penerapan Understanding by Design-nya, guru menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, lalu determine the evidence used, itu guru menentukan asesmen pembelajarannya. Dan yang terakhir, develop steps or strategies for achievement. Nah, baru guru menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Langkah pertama yang harus dilakukan guru yang perlu dilakukan adalah menentukan hasil yang diinginkan yang akan dicapai dari pembelajaran. Setelah tujuan tersebut dinyatakan dengan jelas, maka metode dan bahan pembelajaran dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang ditetapkan harus sejalan dengan kualitas dan kebutuhan peserta didik karena peserta didik memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda, serta bagaimana ketidakmampuan mereka mempengaruhi pembelajaran dan pendekatan atau akomodasi apa yang diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran di kelas. Satuan pembelajaran akan terbentuk apabila hasil atau tujuan pembelajaran yang diharapkan telah ditetapkan. Guru mungkin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penting untuk menyusun standar atau tujuan sedemikian rupa sehingga menghubungkan atau melibatkan siswa dan berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara standar dan kurikulum. Pertanyaan penting yang ditulis dengan baik akan menarik minat pelajar dan membuat mereka tetap terlibat dalam pembelajaran hingga selesai. Strategi pembelajaran dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Tahap pertama, yaitu mengidentifikasi hasil akhir, identifying the desired result. Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah apa tujuan relevan, misalnya standar isi, tujuan kursus, atau program, hasil pembelajaran yang akan dibahas oleh desain ini. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui ranah kognitif atau pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik keterampilan. Proses pembelajaran tersebut menekankan pada motivasi peserta didik dalam mencapai prestasi belajar yang maksimal. Berikutnya adalah ilustrasi tahap mengidentifikasi hasil akhir. Baik, selanjutnya saya Deka Fitria akan melanjutkan untuk membahas mengenai tabel ilustrasi mengidentifikasi hasil akhir, di mana dalam prinsip UBD terdapat tahapan yang pertama yaitu untuk menentukan tujuan pembelajaran. Sehingga, dalam hal ini, contoh dari pemahaman konsep yaitu siswa dapat memahami pembentukan kelompok sosial di masyarakat. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama,
siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri kelompok sosial. Kedua, siswa dapat menguraikan bagaimana terbentuknya kelompok sosial di masyarakat. Dan untuk indikator pencapaian tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian kelompok sosial, kedua, mampu memberikan contoh kelompok sosial, ketiga, mampu menjelaskan proses terbentuknya kelompok sosial, dan terakhir, mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial. Ilustrasi ini mencangkup pemahaman konsep, tujuan pembelajaran, dan juga indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Kerangka pembelajaran di atas perlu diketahui oleh siswa, sehingga terbangun kesiapan mental untuk menjalani aktivitas pembelajaran pada siswa. Menginformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa di awal kelas sama dengan memberi gambaran besar pembelajaran yang akan dilakukan. Penyampaian tujuan pembelajaran juga dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Berikut ini adalah jurnal-jurnal yang kami pakai sebagai referensi dalam diskusi kelompok kami. Yang pertama ada Understanding by Design, UBD, Curriculum Innovation and Instructional Development. Yang kedua ada The Understanding by Design Strategy in 21st Century Education. Ada Analisis Pengembangan Rencana Pembelajaran dengan Pendekatan UBD. Ada Backward Design, Strategi Pembelajaran dalam Meningkatkan Keterlibatan Siswa. Ada Peningkatan Motivasi Belajar Peserta Didik pada mata pelajaran IPA melalui pembelajaran STEM menggunakan perancangan UBD di kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya ada Application of Backward Design in Designing Learning with the Observation-Based Learning Method. Sekian hasil dari presentasi kami pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.